Selamat datang di channel ini, saudara-saudariku yang terkasih. Kini kita tiba pada pendalaman APP minggu kelima dengan tema spiritualitas solidaritas. Kita masih menggunakan pendekatan appreciative inquiry dengan 4 langkahnya, yaitu discovery atau penemuan, dream atau impian, design atau rancangan, dan yang keempat destiny atau menentukan kegiatan. Pertama, discovery. Dalam pergaulan sehari-hari, kita mengenal ungkapan ada udang di balik batu. Artinya, orang melakukan sesuatu dengan maksud tertentu. Misalnya, seorang cowok mentraktir makan bakso seorang cewek dengan maksud supaya cewek tersebut mulai tertarik kepadanya. Contoh lain adalah seorang anak rajin membantu ibunya mengerjakan pekerjaan di rumah agar anak tersebut mendapat hadiah. Dalam arti tertentu, kita membantu orang lain dengan harapan agar orang tersebut membantu kita pada saat diperlukan. Sekarang, pertanyaan bagi kita semua ialah, kalau kita solidar dengan orang lain, apa semangat yang mendorong kita supaya kita bersolidar dengan orang lain? Ketika Yesus berbicara tentang biji gandum, Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Injil Yohanes pasal 12 ayat 24. Untuk dapat tumbuh dan menghasilkan lebih banyak buah, maka satu biji gandum harus jatuh ke dalam tanah dan mati. Dengan kata lain, biji gandum membiarkan dirinya habis, tak berarti mati, namun kemudian dia tumbuh dan menghasilkan banyak buah. Semestinya semangat seperti inilah yang harus kita miliki jika kita mau solidar dengan orang lain. Kita bukan cari untung, tetapi mengorbankan diri kita agar orang yang kita tolong bisa berkembang, bisa lebih maju, ataupun bisa menjadi lebih baik. Kita belajar juga dari Tuhan yang memberi para pekerjanya upah menurut kemurahan hatinya. Walaupun pekerja bekerja dengan waktu yang sedikit, tetapi Tuhan itu tetap memberi upah berlimpah. Tuhan tidak memperhitungkan untung rugi bagi para pekerjanya, tetapi memberi upah dengan kemurahan hatinya agar para pekerjanya bahagia. Kita juga bisa belajar dari persembahan seorang janda miskin yang memberi persembahan dari kekurangannya. Kedua, dream. Seandainya kita solidar dengan orang lain seperti biji gandum, kita mati supaya menghasilkan gandum yang lebih banyak. Ataupun kita juga bisa belajar dari Yesus yang rela menderita, wafat, dan disalibkan untuk menebus dosa kita manusia. Mari kita menentukan apa saja yang menjadi cita-cita atau mimpi kita ke depan. Ketiga, desain. Sebagai pribadi dan keluarga, semangat apakah yang perlu kita perbaiki dalam hal membantu orang lain? Sebagai suatu wilayah rohani, rukun ataupun lingkungan, kita membuat gerakan bersama umat dalam minggu ini dengan memberi perhatian dan membantu anggota yang sakit. Dan yang terakhir, destiny. Sekarang apa aksi nyata kita sebagai gerakan bersama? Misalnya secara pribadi, saya akan memberi masker atau barang yang lain kepada orang yang membutuhkan. Atau sebagai suatu wilayah rohani, rukun ataupun lingkungan, kita bisa membuat gerakan bersama. Misalnya memberi sesuatu untuk disumbangkan kepada korban COVID-19
atau mereka yang membutuhkan. Marilah kita belajar dari pengalaman janda yang miskin. Artinya kita tidak hanya memberi dari kelebihan kita, tapi juga kita bisa memberi dari kekurangan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, berdasarkan uraian dalam APP yang kelima ini, maka spiritualitas solidaritas dalam ajaran iman Katolik yang harus kita hayati ialah spirit biji gandum sebagaimana yang disabdakan oleh Yesus. Itu artinya dalam hidup kebersamaan sebagai umat Katolik, kita dipanggil untuk selalu menjadikan hidup kita bukan hanya untuk diri atau keluarga kita sendiri, tetapi hidup kita juga untuk orang lain. Dalam arti bahwa hidup harus menjadi berkat bagi sesama. Dalam hidup ini, kita tidak hanya senang sendiri atau bahagia sendiri, tetapi kita dapat menjadi sumber kebahagiaan bagi banyak orang. Dalam setiap kesempatan, kita harus selalu berusaha menghadirkan wajah Tuhan untuk senantiasa berbela rasa dengan sesama ciptaan Tuhan yang lain. Tuhan memberkati kita semua.